Bab 649. Tidak boleh naik ke ranjangku. Setelah mendengar kata-katanya, Albert membuka lebar matanya dengan tidak berani percaya. Beberapa detik kemudian barulah berkata, "Vito, kamu tidak tahu malu meniduri istri sendiri. Kenapa harus malu?" Vito sama sekali tidak peduli Albert memarahinya. Dia menundukkan kepala dan menggigit bahunya. Beberapa saat kemudian baru melepaskannya, meninggalkan dua baris bekas gigi yang sangat samar di bahunya yang putih. "Vito, kamu, hentikan!" Albert segera menjepit kedua kakinya. Nadanya bergetar, tubuhnya juga bergetar tak terkendali. "Dasar bajingan, bisakah tangannya diam sebentar? Apa benar kamu ingin aku berhenti?" Vito menggigit daun telinganya dengan lembut, dan perlahan-lahan menarik jari-jarinya. Merasakan kekosongan di tubuhnya, Albert tidak menahan diri merasa kecewa. Pria yang menyebalkan ini pasti sengaja selalu menggodanya. "Cepatlah selesaikan atau segera pergi dariku." Pipinya memerah, kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan sampai kerjaanku besok terganggu. Lagi pula mereka adalah pasangan suami istri, meskipun itu adalah pernikahan tersembunyi. Setelah tergoda olehnya, Albert tidak akan menahannya dengan munafik. Albert hanya takut dia akan seganas 2 hari sebelumnya, menyiksanya sampai fajar. "Oke, aku usahakan menyelesaikannya secepat mungkin." Dia tersenyum seperti rubah yang licik, dan segera melepaskan pakaiannya. Mumpung dia hanya bilang, "usahakan," dan tidak berjanji padanya. Pagi berikutnya, Albert yang dibangunkan tepat waktu oleh seorang pria yang semangat, menggertakkan gigi dengan marah. Dia benar-benar ingin menendang orang. "Vito, kamu tidak akan diizinkan untuk naik ke ranjangku lagi." Dia menggigit gerahamnya dan bangkit dengan pinggangnya yang pegal. "Kenapa?" Seseorang tampak tidak bersalah. Melihatnya berjuang untuk berjalan, Vito langsung mengangkatnya dan berjalan ke kamar mandi. "Kamu masih berani bertanya? Sudah berjanji akan segera menyelesaikannya, tapi malah menyiksaku berkali-kali, dasar." Vito memukul bahunya dengan marah. "Mulai malam ini, kamu tidak diperbolehkan tinggal di sini. Jangan bilang tidak punya tempat tinggal. Terserah kamu mau tinggal di mana. Boleh juga tidur di lorong." Dasar, dia tidak seharusnya membawa serigala ke dalam rumah. Memikirkan postur tadi malam yang sulit, Albert ingin sekali menendang pria ini. "Sayangku, aku benar-benar telah berusaha menyelesaikannya secepat mungkin, dan tidak sampai pagi seperti sebelumnya." Vito terlihat tak berdaya dan sedih. "Aku telah berpuasa selama beberapa tahun, begitu memulainya pasti lebih rakus, akan semakin membaik nanti." Albert menggertakkan gigi dan mendengus, tidak ingin melanjutkan topik ini dengannya. Wastafel di kamar mandi cukup besar, cukup untuk 2 orang menyikat gigi dan mencuci muka bersamaan. "Kamu keluar. Aku ingin mandi." Albert memelototi pria itu. Dia hendak mandi air panas untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya. Vito baru saja ingin mengatakan, "Aku mandi bersamamu." Tapi melihat tatapannya yang serius dan penuh amarah, dia menelan kata-katanya dan berkata dengan patuh, "Oh, aku pergi membeli sampan." Berbalik dan keluar dari kamar mandi, Vito berpikir dalam hati dengan sedikit depresi, dia belum sempat mandi bersama Albertnya. Hanya membayangkan adegannya, Vito langsung merasakan udara panas mengalir ke dahinya, menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran itu, dan meninggalkan ruangan. Sekitar setengah jam berlalu, Albert mandi air panas, mengenakan pakaian, berjalan ke ruang tamu dengan penampilan yang layak, dan melihat Vito sudah membeli sarapan. "Kemarilah, aku membelikan sarapan yang ingin kamu sukai," Vito berkata, sambil berjalan ke arahnya. "Ya." Albert menundukkan matanya. Kilatan licik melintas di bawah matanya. Begitu terpikir ada cara untuk menghadapi permintaannya, sudut bibirnya terangkat sebuah lengkungan gembira. Vito tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Melihatnya tersenyum, suasana hatinya membaik. Dia segera mencium wajahnya. Albert sedang sarapan sambil membaca Weibo di internet.
Dia menemukan berita tentang mereka sekeluarga bertiga di pencarian panas telah jatuh ke bawah. Diperkirakan berita itu sengaja ditekan. Melihat hasil ini, Albert menghela nafas lega, meletakkan ponselnya, dan konsentrasi sarapan. Setelah sarapan, mereka pergi ke tempat syuting bersama. Sebuah adegan antara pemeran utama wanita dan pemeran pria kedua. Albert jelas merasakan Matthew tidak fokus. Biasanya bisa lewat dalam 1 atau 2 kali. Tapi hari ini, adegan itu NG berulang kali. Di kru syuting, temperamen buruk Hercules keluarga Sealer cukup terkenal. Dia hanya ramah pada Albert, dan sangat acuh tak acuh terhadap orang lain. Tatapannya sangat menakutkan, tidak banyak orang yang berani mendekatinya. Karena keadaannya tidak benar hari ini, sutradara terpaksa meminta keduanya beristirahat sebentar, dan diam-diam meminta Albert untuk menanyakan apa yang terjadi padanya. Tuan Sealer, sepertinya kamu tidak terlalu fokus hari ini. Apakah terjadi sesuatu? Albert duduk di sampingnya dan bertanya dengan prihatin. Matthew menoleh, menatapnya dalam-dalam selama beberapa detik, lalu menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepalanya. Memikirkan tadi malam dia dan Vito mengakui Dea adalah putri mereka pada saat yang sama. Jejak kesuraman melintas di matanya, dan tangannya di bawah mantel mengepal erat. Merasakan aura di sekitarnya semakin dingin, dan ekspresinya juga sedikit suram, Albert menepuk bahunya dan berkata sambil bercanda. Hei, jangan-jangan telah bertengkar dengan pacarmu? Aku belum punya pacar. Dia sengaja menekankan, berhenti sejenak, lalu menambahkan, gadis yang aku sukai sepertinya telah memiliki kekasih. Menusuk hati orang secara tidak langsung, Albert menjadi malu, dan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Lily, menurutmu haruskah aku berusaha mengejar gadis itu? Matthew tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah telah mengerti, dan menatapnya dengan senyum cerah. Albert berpikir sejenak, lalu menjawab, kalau pihak lain belum menentukan hubungan, tentu harus mengejarnya, agar tidak menyesal di masa depan dan menjadi suatu kekecewaan. Bagaimana kalau dia tidak menyukaiku? Matthew bertanya lagi. Kalau dia tidak menyukaimu, maka kejar sampai dia menyukaimu. Albert menjawab sambil menahan tawa. Dia teringat seseorang yang berwajah setebal tembok juga pernah menjeratnya seperti permen coklat. Oke, aku sudah mengerti. Matthew melihat seseorang berjalan ke arah ini dengan ekspresi muram. Sudut bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang menyenangkan. Dia menepuk pakaiannya, lalu berdiri, berbalik dan pergi. Bukankah aku bilang tidak mengizinkanmu terlalu dekat dengan Matthew? Suara rendah Vito terdengar dingin. Dia tidak konsentrasi dalam syuting. Aku hanya mencerahkannya. Albert memutar matanya ke atas dengan tidak berdaya, dan merasa reaksi pria ini agak berlebihan. Kalau nanti dia masih tidak konsentrasi, kamu memintanya datang mencariku, aku bisa mencerahkannya. Vito menggertakkan giginya, seolah-olah hendak menelan Matthew hidup-hidup. Bab 650. Tentu istri lebih penting. Albert menatapnya dengan curiga, memintanya untuk menjauhi Matthew. Sudah sangat baik kalau mereka tidak bertengkar. Lebih baik kamu menjauhi Caroline. Albert melirik Caroline yang tidak jauh darinya, dan mendengus lembut. Sejak Eternal Monarch mulai syuting, pria ini selalu bercekcokan dengan Matthew, selalu ingin mengalahkannya. Albert juga dipaksa untuk menjauhinya, sedangkan Caroline pemeran wanita kedua, yang memiliki peran berat selalu ditekan, rasanya seperti pemeran cadangan. Apakah kamu cemburu? Vito bertanya dengan penuh semangat. Kamu terlalu banyak berpikir. Albert memutar matanya ke atas, dia hanya sembarang berkata. Dikatakan naluri wanita sangat akurat. Albert tidak merasa Caroline dapat mengancamnya. Lagi pula kalau Vito berani bertindak sembarang, dia akan mematahkan kaki ketiganya dulu, lalu menendangnya. Pokoknya aku menganggapmu cemburu. Kalau kamu tidak cemburu, bagaimana mungkin memintaku menjauhi Caroline tanpa alasan? Vito berkata dengan nada bangga. Albert ingin berteriak. Dasar, siapa yang cemburu? Bisakah jangan begitu narsis? Harga dirimu telah jatuh ke bawah. Cepat pungut,
Albert menunjuk ke tumitnya dan mengingatkannya dengan lembut. Biarkan saja, aku tidak menginginkannya lagi, dia berkata dengan senyuman jahat di wajahnya. Bisakah harga dirinya dimakan? Tidak bisa, tapi istri bisa dimakan. Jadi, di antara wajah dan istri, tentu istri lebih penting. Albert tersedak dan tidak bisa berkata. Orang yang tidak tahu malu benar-benar tak mau kalah. Albert sama sekali tidak bisa melawannya. Kemudian, asisten sutradara datang memberitahu Albert bahwa Matthew telah menyesuaikan kondisinya dan memintanya untuk siap-siap. Rekaman berikutnya berjalan sangat lancar. Banyak adegan yang hanya direkam sekali, hanya beberapa detail kecil yang kurang sempurna. Matthew minta untuk mengulanginya. Mereka makan siang di kru, ada Vito dan Matthew, dua sultan. Makanan kru bisa dikatakan lebih lezat daripada makan malam tahun baru. Selesai syuting, waktu belum menunjukkan terlalu malam, jadi Albert berencana untuk masak sendiri, dan seseorang juga menawarkan bantuan. Memikirkan penampilan masaknya beberapa hari yang lalu, Albert langsung setuju. Keduanya bekerja sama. 3 lauk dan 1 sup disiapkan dengan sempurna dalam waktu setengah jam. Vito sangat menyukai kehidupan yang hangat dan damai seperti ini. Setelah makan malam, dia bilang harus keluar melakukan sesuatu, mungkin akan kembali sekitar jam 11, dan meminta Albert untuk tidak mengunci pintu, agar dia bisa masuk malam ini. Yang disebut pergi keluar sebenarnya hanya kembali ke rumahnya di sebelah untuk menangani beberapa pekerjaan penting KRC Internasional. Sebenarnya, kunci rumahnya selalu ada di sana, tapi Vito tidak memberitahunya. Ketika dia pergi, Albert malah merasa lega. Setelah istirahat, dia kembali ke kamar dan mandi, lalu video call bersama Dea. Menyanyikan lagu untuk menidurkan putrinya, kemudian mengeluarkan ponsel cadangannya dan berencana untuk membaca postingan pria kaya di forum. Hitung-hitung, sejak pria itu datang ke rumahnya, sudah 2 atau 3 hari, dirinya tidak membaca postingan di forum. Postingan hari Sabtu masih normal, kemudian postingan Minggu pagi adalah postingan hari Sabtu. Postingan rutinitas harian pria kaya hanya meninggalkan satu kata, akhirnya dapat makan daging. Sampah, Albert mengejek dalam hati, komentar di bawah postingan harian. Netizen babi yang telah dipelihara begitu lama akhirnya dimakan. Mengapa tiba-tiba aku ingin menangis? Netizen B, menunjukkan senyuman seorang ibu tua, anak bujangan tua akhirnya mendapatkan istri. Netizen C, ingin tahu berapa kali pria kaya lakukan dalam satu malam? Dan berapa lama untuk tiap kalinya? Bunyi, aku sangat senang melihat pria kaya akhirnya dapat makan daging, bahkan lebih senang daripada diriku berhubungan seks. Dan masih banyak lagi, bunyi, tatapan Albert langsung tertarik dengan julukan ini. Kalau tidak salah ingat, Albert segera membuka riwayat obrolan WeChat dengan Kina sebelumnya, beberapa saat kemudian, akhirnya menemukannya. Kina sialan. Aku akan mematikan kamu. Dia segera mengambil tangkapan layar, lalu mengambil tangkapan layar kedua, memotong bagian yang berlebihan, hanya meninggalkan komentar ini, dan mengirimkannya ke Kina melalui WeChat. Melihat Kina tidak balas, Albert menebak harusnya sedang sibuk. Kemudian lanjut membaca rutinitas harian pria kaya. Mungkin karena tinggal di sini dan tidak berani memperbarui rutinitas harian di depan Albert, jadi postingan hari Senin adalah hal-hal yang terjadi di hari Minggu. Albert sangat marah dan hampir saja melemparkan ponselnya, pria kaya. Sebelumnya aku bilang akan melakukan perjalanan bisnis dengan Berta, harus tinggal beberapa saat di luar kota, semalam keluar bersama Berta. Tiba di bawah rumah sudah tengah malam, aku meninggalkan kunci di mobil, dan memberitahu Berta bahwa kunci tempat tinggalku hilang. Lalu memohonnya untuk mengizinkanku nginap 1 malam. Lalu melihat rutinitas harian hari Selasa, pria kaya, hari ini aku memberitahu Berta bahwa pemilik rumah berada di luar negeri, dan tidak bisa mengambil kuncinya, lalu meminta untuk tinggal di sini. Bertaku benar-benar terlalu imut, netizen hahaha, pria kaya benar-benar terlalu licik,
Aku mengasihani Berta selama 3 detik. Netizen B, bagaimanapun juga, itu karena Berta menyukai pria kaya. Kalau gantian orang lain melakukan ini, mungkin sudah tidur di jalan. Netizen C, oke, aku paham. Aku merasa harapan tinggal bersama pacarku semakin meningkat. Netizen D, pria kaya bertindak licik, kapan aku bisa sehebat pria kaya? Vito, si sampah, membodohinya lagi. Albert sangat marah, seolah-olah paru-parunya akan meledak. Setelah merenung sejenak, Albert melihat waktu, dia melemparkan ponselnya ke ranjang, lalu segera turun dari ranjang, mencari kertas dan pena, lalu menulis sebuah kalimat. Tamu sedang berkunjung, tentukan sendiri akan tidur di mana malam ini. Aku sudah mau tidur, jangan mengganggu pahlawan wanita. Kalau tidak, akan kubunuh dirimu. Kemudian menempelkan kertas ini pada daun pintu di luar, lalu kunci pintunya. Matikan bel pintu, dan mengatur ponselnya ke mode pesawat. Setelah selesai, dia tidak ingin membaca posting pria kaya lagi, agar tidak mati kekesalan. Teringat sebuah novel yang baru-baru ini dia temukan secara kebetulan, berjudul Suamiku Idolaku. Lumayan bagus, tapi postingan penulisnya terlalu lambat, terkadang sangkut, butuh 2 jam untuk menulis 1 halaman. Dia ingin mengambil pisau dan memotong penulisnya ketika mengejar postingan. Rumah sebelah, sudah pukul 11 malam ketika Vito menyelesaikan pekerjaannya. Ketika tiba di tempat tinggal Albert, baru saja ingin membuka pintu, Vito melihat selembar kertas tempel di daun pintu. Dia mengambilnya dan melihat. Tamu sedang berkunjung, tentukan sendiri akan tidur di mana malam ini. Aku sudah mau tidur, jangan mengganggu pahlawan wanita. Kalau tidak, akan kubunuh dirimu. Dia mengeluarkan kunci dari dalam saku dan mencoba membuka pintunya, tapi tetap tidak bisa, ternyata terkunci dari dalam. Vito menghela nafas tak berdaya, mengangkat tangannya, menekan bel pintu, tapi tidak ada yang jawab. Jelas bel pintu tertutup dan tidak bisa digunakan. Mengapa wanita ini tiba-tiba berubah? Vito mengeluarkan ponselnya, menelepon Albert. Dia ingin memintanya keluar dan membuka pintu untuknya. Namun, ponsel menunjukkan tidak dapat dihubungi.